Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita nggak bakal bahas tentang gadget, karena kita juga bakal bahas tentang general juga, tentang otomotif. Yang salah satunya adalah kita bakal bahas mobil di dalam video kali ini. Ini adalah MG HS tahun 2021 dan pertama keluar di Indonesia itu tahun 2020. Mobil ini adalah salah satu mobil yang sangat spesial guys, karena ini adalah brand Inggris yang udah diakuisisi oleh SAIC Motor Group dari Cina. Pada tahun 2021, harga mobil ini yang tipenya Ignite ya guys, dibanderol dengan harga 420-an juta rupiah. Untuk sekarang, unit ini harganya hanya 265 jutaan rupiah dan masih nego tentunya. Ada banyak banget segudang fitur dan keunggulan di dalam mobil ini. Dan untuk unit yang bakal kita bahas ini juga kilometernya masih sangat rendah, hanya 21 ribuan aja guys ya. Ini juga masih service record. Kemudian masih ada sisa garansi servis sebanyak 3 kali. Oke, kita bakal bahas dari segi desainnya dulu. Kita bakal bahas di bagian depannya. Untuk look bagian depannya ini dari segi overall looknya sangat Eropa guys. Walaupun memang bisa dibilang ini nggak 100% orisinil ya. Dari segi grillnya ini memang looknya masih mirip kayak Mazda ya, kayak CX-5. Kemudian di bagian diamondnya juga ini kayak Mercedes-Benz. But overall oke lah ya, masih tampan lah ya. Kemudian kita juga bakal bahas di bagian lampunya. Ini lampunya juga bukan lampu kaleng-kaleng guys, karena kalau kalian bisa lihat ini super detail di bagian lampunya. Yang pertama, di bagian lampu sekuensialnya ini untuk sen juga nyalanya bagus banget, nyala running juga. Kemudian di sini juga ada LED-nya warna putih. Kemudian lampu utamanya juga ini udah pakai LED. Jadi semuanya ini full LED dan ini ada tulisannya SAIC LED teknologi. Untuk di bagian bawahnya ini juga udah memakai fog lamp walaupun masih pakai bohlam biasa warnanya kuning. But ya untuk pemakaian ketika hujan ini juga masih sangat membantu karena warnanya kuning. Kalau misalkan kalian mau ganti nggak masalah, tergantung selera. Kemudian di bagian bawahnya ini juga ada detail warna chrome kayak gini, chrome dove ya, jadi nggak terlalu lebay juga. Dan overall kalau ditanya look mobil ini sangat kekinian dan sangat anak muda guys. Bentuknya itu kayak manis aja kalau dilihat ya, baik di depan, di samping maupun di belakang yang bakal kita bahas juga. Kemudian untuk dapur pacunya kita bakal bahas sedikit dari mesinnya. Untuk mesinnya sendiri MG HS ini memakai 1500 cc dan ini udah memakai turbo guys ya, dengan transmisi DCT, salah satu transmisi yang memang terkenal mahal dan dipakai di mobil ini. Dari segi feel-nya pun enak banget, nanti kita bakal bahas di bagian impresi berkendaranya. Lanjut ke bagian samping. Untuk bagian sampingnya, siluetnya kalian juga bisa lihat perpaduan antara hitam dan juga chrome-nya ini kelihatan elegan parah guys ya. Jadi kayak mobil premium karena memang sebenarnya ini juga kelasnya mobil premium. Untuk di bagian pionnya ini juga udah auto retract juga, ada lampunya juga. Kemudian di bawah di bagian bannya ini udah memakai 18 inci dengan finishing yang jujur aku suka ya. Jadi kalau misalkan kotor ini nggak terlalu kelihatan karena warnanya ini kayak warna silver keabu-abuan dan ini juga udah finishingnya yang glossy ya, jadi kelihatan premium. Kemudian bannya ini 235 50 R18 memakai ban Goodyear, jadi dari segi untuk penggunaannya juga masih empuk ya, nggak terlalu tipis. Untuk di bagian bawahnya juga ini ada seperti biasa ya, ini ada finishing glossy-nya, finishing silver memakai cuddling biasa. Kemudian untuk cara bukanya juga ini memakai keyless entry dan ini juga ada finishing chrome lagi. Memang dari segi chrome-nya ini lumayan banyak, tapi kalau dilihat secara overall ini masih masuk, nggak terlalu lebay guys ya, karena ya cocok aja warna hitam dengan warna silver. Kemudian di bagian belakangnya juga masih sama ya, bannya juga masih sama persis. Kita lanjut ke bagian belakangnya guys. Bagian mana yang paling seksi? Aku bisa jawab di bagian belakangnya guys ya, karena dari segi bokongnya kalian bisa lihat kelihatannya seksi parah, kelihatan semok gitu ya. Yang pertama di bagian lampunya, detail lampunya juga ini nggak kaleng-kaleng guys. Lampunya full LED ya, nggak ada bohlam satupun dan detailnya pun cakep parah. Lampu sennya juga sekuensial kayak gini ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada logo-logonya seperti biasa, dan yang spesial nih ada logo Brit Dynamic karena memang mobil ini sejatinya itu memang dari Inggris. Untuk bagian belakangnya di bagian bawah ini juga detailnya bagus. Ini memakai
muffler, double muffler ya di kanan dan kirinya, dilengkapi dengan 4 sensor di belakang bawahnya. Untuk bagian belakang ini adalah siluet yang menurut aku paling seksi, paling bagus, dan menjadikan mobil ini kerasanya nggak kayak terlalu gede tapi padat gitu ya dari segi looknya. Oke, di bagian desainnya kita udah bahas, kita bakal coba masuk di bagian dalamnya. Ini yang menurut aku sangat spesial dari mobil ini, yaitu di bagian interiornya. Look at that guys. Nah, mobil ini memang dari segi interiornya ini super spesial guys. Dari segi pemilihan bahannya, desainnya pun ini menurut aku salah satu yang terbaik. Apalagi dengan harga 200 jutaan kalian dapetin interior semewah ini ya. Dari segi kulit-kulitnya ini asli original dan kelihatannya atau feelnya pun ini keren parah ya, dan kelihatan mahal. Untuk bagian AC-nya ini turbin-turbin ala Mercedes juga. Kemudian di bagian head unitnya ini juga gede ya. Ini memakai floating kayak gini, dan looknya aku suka ya, perpaduan antara merah dan juga hitam di sini. Di bagian sini juga udah soft touch, semuanya soft touch. Hanya di bagian bawahnya aja yang belum soft touch, tapi ya ini wajar. Kemudian untuk lacinya ini udah soft opening juga. Ini juga soft opening. Semuanya itu dari segi feel-nya udah kayak Eropa banget guys ya. Dari segi desain konsol tengahnya memang ini ngingetin aku kayak mobil-mobil Porsche ya, but it's okay lah ya. Ini diaplikasikan dengan bagus di mobil ini. Kemudian untuk bagian atapnya juga ini salah satu yang aku suka guys. Atapnya ini warnanya hitam. Jadi kayak mobil-mobil kekinian, kita tahu di tahun 2025 ini mobil-mobil premium kebanyakan atapnya udah berwarna hitam. Kemudian di bagian atasnya juga ini lampunya udah LED semua ya. Lampunya udah LED semuanya. Kacanya ini udah frameless ya. Kemudian yang salah satu fitur yang menjadi keunggulan mobil ini juga kalian bisa lihat atapnya guys. Harga 260 jutaan secondnya dengan keadaan kilometer yang masih sangat minim ya, 221.000, kalian dapetin fitur panoramic sunroof yang super lebar sampai ke bawah. Ini juga bisa dibuka ya, karena ini memang panoramic sunroof, bukan hanya panoramic atau bukan moonroof aja ya. Jadi kalian bisa say hello, atau misal kalian adalah seorang konten kreator bisa untuk konten di mobil dan lain sebagainya. Desain joknya juga ini aku suka guys. Desain joknya tuh nggak kayak mobil-mobil biasanya. Nah kalian bisa lihat ya, desain joknya ini bucket seat, jadi kelihatan sporty banget. Untuk detailnya ini juga udah memakai kulit yang kerasanya premium banget, pakai leather yang premium. Kemudian di bagian sininya juga ini udah pakai Alcantara ya. Nah untuk posisi berkendaranya juga ini udah enak, karena dari segi setirnya juga ini bisa diatur tilt dan teleskopik, walaupun ini masih pakai manual. Tapi nggak usah khawatir, untuk bagian joknya ini bisa diatur elektrik guys ya, karena ini udah memakai elektrik. Dari segi setirnya juga kalau kalian bisa lihat ya, setirnya juga ini kerasanya padat banget ya. MID-nya dan juga kontrol untuk multimedia juga ada di bagian setirnya sini. Dan kalau kalian bisa lihat nih, ini ada tombol kayak ibaratnya kayak nos-nya gitu guys. Ini tombol super sport. Kalau kalian pencet ini bisa langsung mengaktifkan mode super sport yang dari segi tarikannya itu lebih galak dibandingkan dengan mode normalnya. Dan kalau misal kalian udah pakai mode sport atau super sport, kalian bisa pakai tuas di sini guys. Memakai tuas di sini untuk perpindahan gigi. Karena memang dari transmisinya ini adalah transmisi DCT, dibarengi dengan adanya tuas di sini, ini kerasanya untuk berkendara kalau kalian anak muda suka ngebut-ngebutan, ini enak banget. Dari segi perpindahan giginya itu nggak kerasa. Kemudian dari segi dari segi tarikannya itu kayak galak banget untuk kelas mobil 400 jutaan untuk harga barunya. Tapi kalau kita lihat sekarang harga secondnya di 200 jutaan, nggak ada satupun mobil yang mempunyai torsi segila ini untuk tahun pembuatan yang sama, yaitu tahun 2021 ya. Kita tutup aja dulu. Dari segi fitur-fiturnya juga kalian bisa lihat, fiturnya ini bisa dibilang sangat lengkap guys. Yang pertama ini udah parking brake ya, pakai elektrik juga.
Auto holdnya di sini juga udah ada auto holdnya, dan ini adalah hill descent control ya. Jadi kalau misalnya kalian meluncur ke bawah misalnya ya, kalian bisa pakai fitur ini. Kalian nggak perlu capek-capek pakai apa namanya rem ya. Ini udah otomatis ngerem sendiri. Itu adalah fitur-fitur yang ada di mobil ini. Kemudian ini juga udah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto ya. Kemudian tombol-tombolnya juga ini kerasanya premium, perpaduan hitam glossy dan juga beras aluminiumnya ini kerasanya kayak mobil harga di atas 500 jutaan guys. Kemudian di bagian windownya juga ini udah all auto ini, jadi kalian enak banget ya. Semuanya all auto di bagian depan dan juga di bagian belakang udah all auto. Kemudian spionnya juga udah pengaturan elektrik semuanya guys ya. Kemudian kita bakal coba ke belakang ya, karena ini memang 5 seater. Nah untuk bagian belakang sini guys, ini juga kerasanya lega banget ya, karena memang dari segi dimensi mobil ini memang gede guys. Panjangnya 4,5 meteran lebih, 4,58, dan lebarnya itu sekitar 1,87 ya. Jadi ini setara dengan CR-V atau mobil-mobil yang 7 seater. Nah di mobil ini memang hanya 5 seater, jadi dari segi legroomnya ini masih sangat luas. Ini mode berkendaranya aku segini ya, dan ini kalau misalkan kalian sebagai penumpang, legroomnya masih luas dan tinggi aku 173 cm. Kemudian headroomnya juga ini masih roomy ya, karena memang ini ada panoramic sunroofnya. Kalau aku posisi duduk di belakang kayak gini kerasanya nyaman guys ya, kerasanya nyaman. Ini juga ada konsol tengahnya yang juga premium. Sekali lagi ini juga pakainya soft opening guys, serba soft opening, serba premium, pakai brush aluminium juga. Oke. Untuk lampu-lampunya juga ini udah LED semua, cuma belum dinyalain jadi nggak nyala. Ini udah LED semua. Kemudian dari fitur safety-nya tadi belum aku jelasin. Airbag-nya itu ada 6 di depan, di kanan kiri, dan kanan kiri yang ada di belakang sini ada airbag-nya semua. Kemudian untuk speakernya juga ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Speakernya tuh enak guys ya. Ini ada 6 buah speaker di mobil ini, jadi ya udah paket lengkap sebenarnya. Kalau ditanya apa sih kekurangannya bang, mungkin kekurangannya hanya di bagian brandnya aja ya, karena memang brand ini belum banyak di Indonesia. Banyak orang yang ya kayak underestimate. Tapi kalau kalian udah pakai mobil ini, aku jamin kalian bakal suka dari segi driving experience-nya, dari segi build quality-nya, dari segi fitur, dan juga apa namanya materialnya ini salah satu yang top notch guys ya. Kemudian tadi aku belum jelasin ya, untuk fiturnya juga ada blind spot monitoring ya di kanan kirinya tadi. Kemudian juga ini ada lane keeping assist-nya, walaupun aku jarang pakai juga. Yang pasti mobil ini menawarkan value for money yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, lah ini kan mobil SAIC ya, yang satu perusahaan dengan Wuling ya, mungkin mirip-mirip lah dengan Wuling dan lain sebagainya. Sangat-sangat berbeda guys ya. Dari segi driving experience-nya ini jauh lebih proper, jauh lebih napak, dan juga dari segi feel transmisinya ini jauh lebih responsif dibandingkan dengan Wuling Almas ya. Kalau dibandingkan dengan ini sangat jauh dari segi driving experience-nya ya. Ini kerasanya kayak mobil-mobil Eropa, kayak BMW. Begitupun di bagian suspensinya. Suspensi mobil ini nggak terlalu empuk juga, tapi masih nyaman guys. Jadi ini dari segi tipe suspensinya itu lebih kerasa keras, tapi keras yang enak kayak mobil-mobil BMW. Itu dari segi driving experience-nya. Untuk detailnya mungkin aku bakal test drive lebih jauh lagi, karena ini udah aku pakai 5 harian. Jadi ini impresi pertama yang aku kasih ke kalian. Kalau misalkan kalian tertarik, ini mobilnya masih ready, nanti kalian bisa langsung klik aja. Oke, untuk yang terakhir kita bakal cek bagasinya kali ya, sebelum kita udahin videonya. Oh ya, aku mau kasih lihat dulu bahwa mobil ini juga ada ambient light-nya yang kalian bisa atur di bagian konsol tengahnya situ guys ya, di bagian multimedianya. Dan kalian juga bisa atur dari segi warnanya, ada 26
color same ya, ada 26 warna yang bisa kalian atur. Ya kalian bisa lihat lah ya, ini dari segi look dashboardnya super premium guys ya. Kita bakal lihat dari segi bagasinya di belakang. Fitur selanjutnya yang ada di mobil ini juga di bagian belakangnya atau di bagian bagasinya ini udah elektrik juga, tinggal pencet atau kalian pakai remote juga bisa. Untuk bagasinya ini cukup luas karena memang 5 seater, tapi kalau kalian bandingin dengan kayak mobil CR-V ya masih sedikit luas CR-V guys ya. But overall ini masih cukup lah ya untuk kalian keluarga kecil ya. Ini juga cukup luas, ada penutupnya, ada covernya kayak gini ya. Jadi cocok, privasinya kalian terjaga. Untuk di bagian bawahnya ini ada spare tire ya. Ini velgnya pakai velg spare tire juga yang biasa, dan juga ada kit-kit yang lain, ada alat-alatnya. Oke, ini ada LED-nya juga. Ada lampunya tapi bukan LED ya. Untuk nutupnya juga tinggal klik aja, ini udah elektrik, gampang banget guys ya. Oke, untuk penutup mobil ini MG HS tahun 2021 ini harganya sangat worth it, 260 jutaan, tapi kalian dapetin value for money yang sangat luar biasa, terutama di bagian interior yang premium. Kemudian looknya juga ini Eropa banget, kalian dapetin panoramic sunroof, kemudian kalian dapetin lampu-lampu yang super keren kayak gini ya, udah full LED juga, dan juga fitur-fitur yang udah kelasnya premium ya ada di mobil ini. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya atau berminat bisa langsung klik aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.